Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Setia dari NIM 20042166 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Indonesia yang menyangkut dua poin. Yang pertama, tentang hukum acara dan macam-macamnya. Yang kedua, tentang sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum terlebih dahulu. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain sangat erat. Untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut, perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola-pola tertentu. Kemudian kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan atau pengadilan, serta cara-cara hakim memberi keputusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum, seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing hukum negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan berbeda-beda mengenai hukum acara. Meskipun memiliki aturan berbeda-beda, umumnya hukum acara di seluruh Indonesia memiliki unsur yang serupa. Hukum acara memastikan hukum ditegakkannya suatu keadilan secara adil dan semestinya. Hukum acara mengatur tata cara pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, pengujian, hukum material, dan demi terlaksana. Kemudian kita masuk kepada macam-macam hukum acara yang ada di Indonesia. Yang pertama ada hukum acara pidana, yang kedua ada hukum acara perdata, yang ketiga ada hukum acara peradilan agama, yang keempat ada hukum acara peradilan tata usaha negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya akan menjelaskan tentang hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Hukum acara pidana adalah suatu prosedur yang mengatur dan melaksanakan hukum pidana yang ada di Indonesia. Jika terdapat suatu kasus yang melibatkan tindakan pidana hingga menjatuhkan hukum pidana, maka akan diatur dalam hukum acara pidana. Di dalam hukum ini memuat tata cara pelaksanaan dan bagaimana cara menjatuhkan hukum pidana oleh pemerintah yang berwenang. Selanjutnya kita masuk kepada hukum acara perdata yang ada di Indonesia. Hukum acara perdata di Indonesia hampir mirip dengan hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Hukum acara perdata adalah sebuah prosedur yang mengatur dan mengurusi pelaksanaan untuk hukum perdata yang ada di Indonesia. Di dalam hukum ini terdapat beberapa asas, yaitu pertama, penyelenggaraan pengadilan harus mandiri dan tidak memihak siapapun. Yang kedua, hakim berperan aktif di dalam sidang dari awal hingga akhir. Yang ketiga, pengadilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan murah. Yang keempat, sidang pengadilan perdata harus terbuka untuk umum. Yang kelima, adanya perwakilan kuasa hukum jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, kedua belah pihak yang berada di pengadilan harus didengar oleh adil dengan hakim. Selanjutnya adalah hukum acara peradilan agama. Dalam hukum ini, hukum akan mengatur tingkah laku manusia berdasarkan syariat Allah dan sunnah Rasul. Hukum ini berlaku di Indonesia karena mayoritas Indonesia memeluk agama Islam. Terdapat 4 landasan dalam hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya adalah ada hukum tata usaha administrasi negara. Hukum ini juga sering disebut sebagai hukum administrasi negara. Hukum ini merupakan hukum publik yang berada di bawah hukum tata negara. Hukum tata usaha administrasi negara sendiri merupakan prosedur yang mengatur kegiatan lembaga pemerintah di Indonesia dalam sehari-hari. Itulah penjelasan saya tentang hukum acara dan macam-macamnya. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini memiliki beberapa jenis lembaga peradilan yang ada di Indonesia, yaitu ada lembaga peradilan umum, yaitu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lembaga peradilan umum ini dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri memiliki tugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi memiliki tugas menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding.
Kekuasaan tertinggi lingkup peradilan di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini memiliki tugas membina lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung juga memiliki tugas yang lain. Menurut pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung ini berwenang sebagai mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang yang menentukan lainnya. Kemudian menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terdapat undang-undang. Kewenangan lainnya diberikan undang-undang, misalnya memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya ada Lembaga Peradilan Agama. Lembaga Peradilan Agama ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam. Menurut pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Tugas peradilan agama ini yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam, yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian ada Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini bertugas menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Menurut Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada Lembaga Peradilan Militer. Peradilan militer ini merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan pelaksanaan pertahanan keamanan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1907 tentang Peradilan Militer, peradilan militer ini bertugas sebagai mengadili tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit, memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata, kemudian terakhir menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas pemerintah dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh pihak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu keputusan. Kemudian yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berwenang diberikan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, memutuskan pembubarannya partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.